Hello guys, welcome back to my channel ya guys ya. Seperti biasa hari ini kita akan bermain FC Mobile. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang Division Rival atau rival divisi ya guys ya. Pasti banyak dari kalian yang nungguin nih. Aku susah banget nih buat naik rank. Gimana sih caranya naik rank di FC Mobile? Di video kali ini kita bakal bahas itu teman-teman. Jadi gimana sih caranya buat naik rank atau push rank di Division Rival setiap kategorinya ya guys ya. Jadi kita bakal bahas satu persatu gimana cara naikinnya di head to head versus attack ataupun manager mode. Jadi sebelum itu disclaimer dulu ya teman-teman ya. Jadi di sini aku itu nggak terlalu push rank ya, nggak terlalu kompetitif ya. Aku bener-bener mainnya itu casual, jadi nggak kompetitif untuk push rank yang gimana-gimana. Cuma pentingnya Division Rival itu supaya kita dapat rewardnya teman-teman. Rewardnya tuh untuk apa sih bang? Nah rewardnya tuh kita bisa tuker di sini teman-teman ya. Kenapa sih push rank itu penting nggak penting ya? Jadi penting untuk beberapa orang dan nggak terlalu penting juga sih sebenarnya. Tapi kalau kita ranknya tinggi itu hadiahnya lumayan banget teman-teman. Dan di sini bisa kita lihat ya di Division Rival itu ada yang namanya Universal Point. Jadi di situ bisa kita tukerin untuk jersey atau kostum ataupun juga pemain, bahkan permata atau Mascherano teman-teman ya. Jadi bisa kalian lihat di sini ya. Jadi untuk 10.000 Universal Point kalian tuh bakalan dapat pemain yang OVR nya 96 sampai 100. Dan untuk ada lagi yang satu ini gambar logonya perisai atau tameng ya teman-teman ya. Ini lebih gokil lagi dapatnya, bisa dapat Mascherano dan juga untuk costnya yang 50 kalian bisa dapat pemain OVR 98 sampai 103 teman-teman, dan itu bisa dijual ya guys ya. Nah bayangin tuh teman-teman yang mainnya casual kayak aku bakalan berpikir ulang nih, kayaknya push rank boleh juga nih. Nah kita bahas mulai dari yang paling gede rewardnya dulu ya teman-teman ya, baik itu reward per matchnya atau per pertandingannya dan juga setiap akhir musimnya. Yang paling gede itu yang pertama itu adalah head to head teman-teman. Jadi kita bahas dulu ya hadiahnya. Jadi per matchnya untuk head to head itu, nah bisa kalian di sini teman-teman ya, Division Rival rewardnya itu per match. Kalau misalkan aku di Legendary 2 itu tiap pertandingan kalau menang itu dapatnya itu 45 Universal Point teman-teman, dan ini dibatasin ya teman-teman. Setiap harinya itu bakal ada maksimal poin yang bakal kalian dapat. Jadi nggak bisa tuh kalian push terus-terusan sampai numpuk Universal Point, itu nggak bisa teman-teman. Jadi per hari itu kalian bakal dibatasin. Aku kurang tahu pastinya berapa match, biasanya sih aku kayaknya sih 10 match gitu teman-teman, atau bahkan 15 match. Itu ketika sudah nyampe 15 match itu kalian udah nggak bakal dapat Universal Point di hari itu. Jadi besoknya baru kalian bisa dapat Universal Point lagi. Nah ini teman-teman ya. Jadi kalau kalian nyampe di FC Champion 2 katakan, per matchnya tuh dapat 70 teman-teman ya. Lumayan banget kalau kita lihat rewardnya tadi ya teman-teman ya. Dan untuk reward per musimnya itu kalian misal di Legendary 2 nih, di rankku sekarang nih, kita tuh bakalan dapat 8.000 poin plus 4 shield teman-teman. Dan juga kita dapat pemain yang overall mulai dari 81 sampai 89, 5 orang atau 5 player, dan OVR 86 sampai 99 itu 5 orang juga. Dan untuk rank tertingginya itu di FC Champion 1 itu dapat Universal Point 10.000, shieldnya 20, dan juga ada tambahan pemain dengan OVR 90 sampai 99, 5 orang. Gigi banget ya teman-teman ya.
Dan gimana sih caranya untuk naikin di poin head to head ini teman-teman? Jadi kalian lihat ya yang di leaderboard ini ya. Untuk yang di leaderboard ini kalian bisa lihat sendiri, sebenarnya kalau yang di sini ini head to head ini benar-benar ngandelin skill mekanik kalian banget teman-teman. Jadi nggak terlalu penting itu namanya player, nggak terlalu penting itu namanya OVR. Yang penting yang pertama itu gameplay teman-teman. Gameplaynya kalian bagus, mekanik kalian bagus, kalian bisa naik teman-teman. Kalau gameplay kalian bagus, yang tentunya kalau gameplay ya balik lagi ya guys ya, pemain harus evo minimal merah dan juga trainingnya harus tinggi ya. Poin trainingnya harus tinggi ya, baru gameplay itu bakal kelihatan. Jadi kalau kalian punya squad atau tim yang pas-pasan atau yang biasa-biasa aja tapi rank kalian udah tinggi, aku akuin kalian tuh bakalan pasti jago banget teman-teman, skill kalian pasti oke teman-teman gitu. Tapi kalau kalian yang skill issue, aku saranin sih pertama kalian harus belajar mekanik dulu, belajar gameplay dulu, gimana kalian caranya mainin di dalam matchnya. Dan yang bakal bantu kalian itu adalah evo player kalian dan juga poin training kalian. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Dan yang kedua kita ke poin yang berikutnya ya, yang poin tertinggi berikutnya itu adalah versus attack. Nah di versus attack ini kriteria untuk push rank atau hal yang memudahkan kalian untuk push rank di versus attack ini adalah benar-benar OVR teman-teman, karena di versus attack ini kita mainnya nggak full satu match, jadi ada di kategoriin dari peluang gitu teman-teman. Peluangnya kurang lebih seperti ini ya, dibagi berdasarkan masing-masing posisi, jadi defense, midfield atau gelandang dan juga serangan. Jadi semakin tinggi OVR serangan kalian atau striker kalian, dia bakalan memperbesar peluang kalian untuk great chance atau peluang yang benar-benar di depan gawang teman-teman. Dan untuk yang hijau tua itu untuk yang midfield kalian atau gelandang kalian. Semakin gede OVR gelandang kalian, maka peluang yang mendekati ke gawang itu bakalan semakin gede teman-teman. Dan kalau misalkan yang kuning itu untuk defense kalian ketika di versuskan atau dibandingin dengan striker musuh. Jadi kalau defense kalian itu lebih oke daripada striker musuh, maka peluang kuningnya itu semakin sedikit. Jadi kenapa sih kok peluangnya semakin sedikit, peluang kuning semakin sedikit semakin oke? Karena peluang kuning itu nyerangnya dari tengah teman-teman, jadi nggak terlalu dekat. Kalau untuk peluang kuning itu nyerangnya nggak terlalu dekat teman-teman, jadi kalian bakalan agak susah ya kalau misalkan defensif kalian masih kurang bagus OVR-nya, dan peluang kuning kalian bakalan lebih banyak daripada musuh kalian teman-teman. Jadi itu yang bakal nentuin teman-teman ya, semakin banyak peluang great chance kalian, peluang yang hijau muda itu tadi teman-teman, semakin banyak kalian bakal cetak gol. Karena di sini kemenangan itu ditentuin sama golnya ya teman-teman ya. Jadi nggak terlalu penting tuh namanya evo atau training point, yang penting itu OVR teman-teman. Cuma kan kalau misalkan player itu kalau di evo kan OVR-nya naik teman-teman. Kalau kalian yang pengen push rank untuk yang versus attack ini, daripada kalian nambah training point, mending kalian fokusin di evo gitu teman-teman. Dan durasi push ranknya ini nggak terlalu lama ya teman-teman ya. Dan untuk hadiahnya sendiri tentu aja ini sedikit lebih kecil ya daripada head to head tadi ya. Misalkan per matchnya itu di legendary duel lah katakan tadi kan 45 teman-teman, dari sini kita dapatnya cuma 27 poin aja, dan maksimalnya itu di FC Champion itu hanya di sekitar 40-an, 42, dan maksimal itu 48 poin teman-teman gitu ya. Oh ya, dan juga ada lagi itu
ada promosinya teman-teman, tapi di sini kita untuk promotion kita dapatnya itu koin teman-teman ya. Jadi nggak terlalu nggak terlalu oke juga sih. Jadi kita yang kejar untuk push rank itu universal point sama perisai ini teman-teman, shield ini teman-teman, karena berguna banget untuk kita dapat player yang OVR tinggi dan bisa dijual gitu teman-teman ya. Untuk rank tertingginya itu sama ya teman-teman ya, 90 sampai 99 nya itu kita dapat player 5 pemain teman-teman. Oke ya, kesimpulannya kalau kalian pengen push untuk versus attack, rank versus attack, jangan lupa kalian harus naikin OVR teman-teman ya. Jadi semakin tinggi OVR kalian, chance kalian untuk dapat peluang yang bagus atau yang di depan gawang itu bakalan gede gitu teman-teman ya. Dan yang terakhir itu ada di manager mode. Nah ini menurutku teman-teman ya, menurutku pribadi ini adalah mode yang paling susah ditebak teman-teman. Jadi buat kalian yang udah lama main FC Mobile dan perlu banget main manager mode atau mode manager, coba dong spill gimana sih kalian caranya supaya mudah menang di mode ini teman-teman. Karena aku tuh ngelihatnya agak susah ya untuk bisa easy win di game ini ya teman-teman. Jadi pertama kesimpulanku, ini game tergantung banget sama strategi teman-teman. Ini kita bisa lihat di taktik ya. Jadi ada yang namanya build up, offense sama defense, penyerangan sama pertahanan. Nah di sini nih nggak ada strategi yang bener-bener pakem yang pasti menang gitu teman-teman. Jadi memang benar-benar tergantung dari formasi kita dan formasi musuh, dan juga gameplay playernya masing-masing, dan tentu aja OVR teman-teman. OVR itu penting teman-teman. Jadi aku sering banget kalah sama tim yang OVR-nya itu tinggi meskipun evo-nya itu nggak terlalu tinggi gitu teman-teman. Dan yang paling penting dari manager mode ini selain OVR itu adalah trade teman-teman. Jadi kita lihat ya teman-teman ya. Nah pemain ini kan punya yang namanya trade teman-teman. Nah ini dia yang paling bawah setelah skill, bawahnya skill. Nah itu penting banget untuk main manager mode teman-teman, untuk bermain mode manager. Nah ini trade ini bakalan muncul ketika di mode auto, yaitu manager mode ini teman-teman. Nah jadi long passer nih, Bruno Fernandes penetrate long passer, jadi dia bakalan sering umpan-umpan jauh. Nah kalau misalkan dia playmaker, nah tim kalian tuh bakalan sering pas ke si Bruno Fernandes ini. Nah semakin banyak trade-nya, dia bakalan gameplaynya bakalan semakin oke di mode manager teman-teman. Aku saranin sih untuk kalian yang pengen fokus main atau push rank di mode manager, kalian bisa kumpulin atau fokus ke player-player pertama yang OVR-nya tinggi, yang kedua trade-nya itu harus oke teman-teman. Jadi kalau misalkan trade-nya polosan, misalkan seperti Højlund teman-teman. Nah seperti Højlund nih, ini kurang oke teman-teman dibandingin sama player di posisi yang sama dengan trade yang lumayan banyak. Itu mending kalian pilih pemain yang trade-nya banyak gitu teman-teman, karena gameplaynya dia bakalan jadi kayak patung gitu teman-teman. Makanya banyak yang player yang ngeluh gameplayku player A ini kayak patung ya, karena memang trade-nya itu kurang teman-teman. Jadi pergerakannya itu kurang oke di dalam game gitu ya teman-teman ya, selain OVR tadi teman-teman. Dan untuk rewardnya sendiri, reward untuk mode manager ya, kalian lihat teman-teman ya, aku tuh kesusahan banget untuk main game ini teman-teman. Udah rewardnya paling sedikit, mainnya itu nggak ada patokan harus gimana taktik yang paling oke gitu teman-teman. Aku belum nemuin sampai sekarang. Jadi boleh banget kalian komen di bawah ya, gimana caranya menang atau easy win untuk manager mode. Jadi kita sama-sama diskusi atau sharing di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan untuk rewardnya itu nah paling kecil ini teman-teman,
Jadi untuk FC Championnya itu gak ada FC Champion 1 2 3 ya teman-teman ya. Jadi cuma untuk FC Champion aja. Dari Legendary 1 langsung ke FC Champion satu kategori aja. Itu di 4000 dan 16 perisai atau shield. Dan untuk pemainnya sama teman-teman ya. Oh beda teman-teman, 90 sampai 99 nya cuma dapat 2 player teman-teman. Benar seperti yang aku bilang ya teman-teman ya, ini mode yang paling sedikit rewardnya. Makanya aku agak males, nggak terlalu fokus untuk gimana caranya menang di mode ini teman-teman. Karena emang pertama lebih susah daripada yang lain. Aku agak susah menganalisisnya gimana caranya untuk menang mudah, dan juga rewardnya itu paling sedikit teman-teman. Makanya aku kurang oke untuk main atau push mode manager ini teman-teman. Dan per pertandingannya itu sedikit banget teman-teman. Nah paling banyak itu 24 ya. Jadi untuk ini beda dari mode yang lain ya teman-teman ya. Jadi kita diharuskan untuk main per divisinya itu 10 kali match teman-teman, 10 kali match, dan dihitung poin kita untuk persyaratan tidak degradasi, dan untuk promosi ke liga selanjutnya itu ada poin-poinnya teman-teman. Jadi misalkan ini ya di Pro 2 misalkan harus 6 poin, harus 12 poin untuk promosi, dan minimal 6 poin untuk tidak degradasi gitu teman-teman. Oke, segitu aja untuk pembahasan hari ini. Gimana teman-teman? Pastinya kalian bakalan udah lebih paham ya gimana caranya untuk push rank yang efektif, dan pastinya kalian punya fokus tersendiri. Ternyata aku harus fokus di ini bang, dan kayaknya head to head ini oke juga untuk dikejar bang. Ya memang ya, rewardnya paling gede itu di head to head ya teman-teman ya, karena kita dituntut untuk main sendiri dan untuk main full 90 menit teman-teman, 90 menit permainan in game ya. Dan seperti biasa sebelum videonya kita akhiri, kita open pack dan gacha-gacha dulu ya guys ya. Kita buka pack reward harian ya, daily quest pack. Oke, Argentina, RM, Roma, Sole. Gimana teman-teman? Dari pack harian dapatnya OVR 94 yang value nya 10 juta. Not bad ya teman-teman ya, not bad. Dan selanjutnya kita gacha di pack baru teman-teman ya. Di pack baru itu ada ini teman-teman. Untuk di pack ini itu setiap hari dia bakal reset teman-teman. Jadi tiap hari kalian bisa ambil satu, tapi posisinya itu ganti-ganti teman-teman. Dan hari ini kita kebagian untuk ambil pack yang defender. Untuk kalian yang mau ambil pack ini jangan gegabah teman-teman ya. Kalau kalian butuhnya duit, kalian bisa ambil ini tiap hari. Untuk spam ini ambil tiap hari, jangan sampai terlewat. Tapi kalau kalian butuhnya di posisi tertentu, sabar teman-teman. Dan biasanya market atau pemain yang paling tinggi harganya atau gampang dijual atau banyak dicari itu biasanya striker teman-teman. Ini saran dari aku ya. Tapi karena kita butuh koin ya, jadi kita ambil jatah harian kita ya teman-teman. Kita coba, kita bakal dapat apa hari ini. Ya, dapatnya Richarlison, Benteke, dan Arnaud Martinez. Kita ambil Richarlison aja teman-teman ya, yang overnya paling tinggi. Oke, ya segitu aja untuk video hari ini teman-teman ya. Thank you kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan juga jangan lupa subscribe supaya kalian nggak ketinggalan video-video lainnya dari channel ini. Dan boleh banget kalian share video ini ke forum kalian, ke grup kalian, ke teman-teman tongkrongan kalian, supaya teman-teman tongkrongan kalian nggak ketinggalan sama info-info menarik tentang channel ini dan mulai paham untuk main FC Mobile ini teman-teman. Oke, thank you untuk kalian semua, dan see you in the next video.